Halo, nama saya Wahyu Purnomo Aji dan NIM saya adalah 193030201080. Di dalam video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang materi berbicara untuk keperluan akademik. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu berbicara. Berbicara merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media bahasa. Berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan gagasan, pikiran, dan perasaan yang menjadi wujud ujaran. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan batasan berbicara. Hal itu adalah, yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri. Yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Yang ketiga, berbicara merupakan proses simbolik. Yang keempat, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang kelima, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Lalu, saya akan menjelaskan tentang tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan kepada pendengar yang harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain. Lebih lanjut, pengelompokan tujuan berbicara ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan sosial, yang kedua, tujuan ekspresif, yang ketiga, tujuan ritual, dan yang keempat adalah tujuan instrumental. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang menganalisis situasi dan pendengar. Jenis berbicara dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, yakni dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu situasi, keterlibatan pelaku, dan alur pembicaraan. Berdasarkan situasi berbicara, yakni dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbicara formal, yaitu berbicara yang terikat pada aturan, baik aturan tata krama maupun kebahasaan. Yang kedua adalah berbicara non-formal, yaitu berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan. Berdasarkan keterlibatan pelaku, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, berbicara individual, yaitu berbicara yang dilakukan oleh seorang pelaku atau pembicara seperti pidato. Kedua yaitu berbicara kelompok, yaitu berbicara yang melibatkan banyak pelaku atau pembicara, misalnya seperti diskusi, musyawarah, atau debat. Lalu, berdasarkan alur pembicaraannya, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu seperti yang pertama, berbicara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah. Yang kedua, berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara 2 arah. Berbicara sebagai proses adalah kegiatan berbicara yang dimulai dengan proses simbolisasi pesan dalam diri pembicara untuk disampaikan kepada pendengar melalui sebuah media. Berbicara sebagai proses adalah kegiatan berbicara yang dimulai dengan proses simbolisasi pesan dalam diri pembicara untuk disampaikan kepada pendengar melalui sebuah media. Secara umum, berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan gagasan yang sebelumnya berada pada tataran ide. Berbicara sebagai keterampilan berbahasa berhubungan dengan keterampilan berbahasa yang lain. Kemampuan berbicara berkembang pada kehidupan anak apabila didahului oleh keterampilan menyimak. Keterampilan berbicara memanfaatkan kosakata yang pada umumnya diperoleh anak melalui kegiatan menyimak dan membaca. Materi pembicaraan banyak yang diangkat dari hasil menyimak dan berbicara. Demikian pula sering terjadi keterampilan berbicara dibantu dengan keterampilan menulis, baik dalam bentuk pembuatan outline maupun naskah. Sebagai salah satu unsur kemampuan berbahasa, berbicara sering dianggap sebagai suatu kegiatan yang berdiri sendiri. Hal ini dibuktikan dari kegiatan pengajaran berbicara yang selama ini dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyusunan bahan berbicara. Topik pembicaraan dinilai baik apabila menarik bagi pembicara dan pendengar. Misalnya aktual dan relevan dengan kepentingan partisipan. Agar topik pembicaraan itu mudah dipahami, perlu disusun naskah secara sistematis. Misalnya sesuai dengan urutan waktu, tempat, dan sebab akibat. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, siapkan materi yang paling dikuasai atau paling digemari. Bicarakan tentang hal-hal yang selama ini paling menarik minat kita. Bisa tentang olahraga, film, ataupun musik. Yang kedua, memasukkan pengalaman berkesan yang pernah kita alami dalam materi presentasi juga bisa membantu kita memiliki bahan yang familiar. Ketiga,
Selipkan sedikit simpulan atau saran yang akan semakin membuat presentasi kita memiliki manfaat bagi orang lain. Yang keempat yaitu persiapkan diri juga untuk tampil dengan bahasa tubuh yang baik dan kalimat pembuka yang baik. Menyapa rekan atau kolega yang hadir dengan ramah bisa sekaligus menjadi pemecah ketegangan yang baik. Lalu saya akan menjelaskan tentang macam-macam berbicara untuk keperluan akademik. Yang pertama yaitu presentasi. Presentasi berhubungan erat dengan komunikasi. Presentasi adalah suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pikiran di antara dua orang atau lebih dalam berkomunikasi. Hal ini bertujuan menginformasikan, menghibur, dan menggerakkan untuk bertindak. Teknik yang digunakan seperti bersikap hormat, menghargai halayak, menunjukkan empati, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan menggunakan media sebagai pelengkap. Untuk keperluan akademik harus menggunakan bahasa yang baku. Berikut adalah persiapan yang harus Anda lakukan sebelum melaksanakan presentasi. Yang pertama, kenali audiens. Yang kedua, kuasai materi. Yang ketiga, buat outline. Yang keempat, siapkan alat peraga atau bantu. Yang kelima, siapkan introduction. Yang keenam, siapkan penutup. Agar lebih baik dalam melaksanakan presentasi, sebaiknya kita melakukan latihan. Kemudian, ada juga hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam melaksanakan presentasi. Di antaranya, yang pertama, tentukan cara mengulang poin utama tanpa terlihat adanya pengulangan. Yang kedua, ciptakan transisi antar bagian dengan mulus. Yang ketiga, kenali betul alat bantu atau alat peraga yang digunakan. Yang keempat, menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang memungkinkan muncul. Yang kelima, mengembangkan gaya sendiri. Lalu, hal-hal yang diperhatikan saat pelaksanaan presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuasai alat peraga yang digunakan. Yang kedua, kuasai diri sendiri. Yang ketiga, jangan membelakangi audiens. Yang keempat, jangan membaca materi presentasi. Yang kelima, gunakan teknologi yang umum. Yang keenam, singkat, padat, atau tepat waktu. Yang ketujuh, berbicara lugas, tegas. Yang kedelapan, selingi dengan sedikit humor. Lalu, jenis berbicara untuk keperluan akademik yang kedua adalah seminar. Dalam hal ini, yang pertama adalah apa tujuan dari seminar. Seminar di sini adalah untuk mengeksplorasi sebuah ide. Dengan demikian, seminar berbeda dengan pelatihan karena di dalam pelatihan ada sebuah keahlian yang dibawakan oleh seseorang yang menguasainya dan di dalam pelatihan terjadi transfer ilmu. Selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana peran orang yang ikut di dalam seminar. Seminar adalah suatu pertemuan, di sini semua pesertanya terlibat aktif. Di dalam seminar yang dimaksud ini tidak ada pembicara dan peserta, seperti yang dikenal dalam seminar pada umumnya. Tidak ada perbedaan antara pembicara dan peserta. Dengan demikian, seminar dibedakan dengan kuliah. Lalu, jenis-jenis berbicara untuk keperluan akademik yang ketiga adalah berpidato secara formal. Kegiatan berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang dilakukan dalam situasi atau acara-acara formal. Berbicara formal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu monolog dan dialog. Berbicara monolog adalah berbicara satu arah. Artinya, dalam kegiatan berbicara tersebut tidak terjadi interaksi antara pembicara dengan pendengar. Kegiatan berbicara yang bersifat dialog, wawancara, dan diskusi. Diskusi memiliki ragam antara lain seminar dan simposium. Untuk memperoleh keterampilan berbicara formal, diperlukan penguasaan terhadap faktor-faktor yang menentukan keberhasilan berbicara. Faktor-faktor tersebut adalah faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi keberanian, kelancaran, kenyaringan suara, pandangan, gerak-gerik, penalaran, dan sikap yang wajar. Lalu yang terakhir adalah belajar mengajar. Proses belajar mengajar tidak terlepas dari tiga komponen utama, yaitu guru, siswa, dan bahan ajar. Proses belajar merupakan interaksi antar berbagai unsur, yakni dengan unsur utama adalah siswa, kebutuhan sebagai sumber, serta situasi belajar yang memberikan kemungkinan kegiatan belajar. Meskipun demikian, guru merupakan faktor yang cukup menentukan, seperti melakukan pengembangan bahan ajar serta perangkat lainnya. Lalu, hal-hal yang dapat saya simpulkan adalah pengetahuan tentang ilmu atau teori berbicara sangat menunjang kemahiran serta keberhasilan seni dan praktik berbicara. Untuk itulah diperlukan pendidikan bicara atau speech education.
Konsep-konsep dasar pendidikan berbicara mencakup 3 kategori, yaitu yang pertama, hal-hal yang berkenan dengan hakikat atau sifat-sifat dasar ujaran. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan proses intelektual yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berbicara. Yang ketiga, hal-hal yang memudahkan seseorang untuk mencapai keterampilan berbicara. Sekian video saya tentang pemahaman berbicara untuk keperluan akademik. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.